Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dapat diwujudkan dengan tanda, isyarat tangan, atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Jenis-jenis bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu bahasa lisan. Yang kedua, bahasa tulisan. Dan yang ketiga, bahasa isyarat. 2. Perkembangan emosi atau perasaan. Menurut Sarwono, emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun tingkat luas. Emotional intelligence menurut Daniel Goleman dibagi 5, yaitu pertama, knowing your emotion. Pengenalan diri dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, introspeksi atau perenungan secara subjektif. Yang kedua, ekstrospeksi atau masukan. Selanjutnya, managing your own emotions. Mengontrol emosi yaitu kemampuan mengelola dan mengekspresikan emosi yang bergantung pada kemampuan mengenali diri sendiri. Seseorang yang mempunyai pengenalan diri yang baik biasanya dapat lebih terkontrol dalam bertindak dan lebih berhati-hati. Selanjutnya, motivating yourself. Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun sempat mengalami hambatan kegagalan di tengah perjalanan atau usahanya, seorang yang memotivasi diri sendiri akan dengan lebih yakin mencapai tujuannya. Selanjutnya, yaitu empati. Berdasarkan dari kata empati, maka kemampuan berempati diartikan sebagai kemampuan mengenali perasaan orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Menurut Goleman, kemampuan berempati yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Tanpa kemauan itu, seseorang sangat sulit bergaul dengan orang lain. Yang terakhir, yaitu managing relationship. Kemampuan atau keterampilan interpersonal adalah kemampuan membina hubungan dengan orang lain, sehingga terjadi hubungan yang efektif. Kemampuan interpersonal erat kaitannya dengan kemampuan mengenali emosi orang lain. Dengan adanya kemampuan berempati, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Ketiga, perkembangan minat, bakat, dan kreativitas. Minat. Menurut Mulyasa, minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat terkait dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik, serta merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan. Bakat sering dianggap sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir. Menurut Samiawan dan kawan-kawan, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Selanjutnya, yaitu kreativitas. Menurut pendapat Gardner, kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Pandangan pertama yaitu dari pandangan behaviorisme yang menyatakan bahwa kreativitas bukan merupakan hasil dari inisiatif individu tanpa pengaruh dari lingkungan. 2. Pandangan dari psikoanalisa yang menyatakan bahwa kreativitas merupakan bagian dari kepribadian. Kalangan psikoanalisa memandang bahwa kreativitas merupakan proses pelepasan kontrol sehingga ambang sadar manusia dapat terungkap secara bebas. Yang ketiga, dari kalangan humanistik yang menyatakan bahwa kreativitas merupakan sebagai salah satu aspek kepribadian yang berkaitan dengan aktualisasi diri. Yang terakhir, yaitu dari pandangan kognitif yang menyatakan bahwa kreativitas merupakan sebagai suatu proses mental yang terjadi pada waktu manusia memahami lingkungannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Berikutnya yaitu perkembangan motivasi. Motivasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi mempunyai intensitas dan arah. Menurut Abraham Maslow dalam teorinya, menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbuatkan merupakan dasar dari motivasi melakukan berbagai kegiatan. Yang terakhir, yaitu ada perkembangan kepribadian. Menurut G.W. Alport, kepribadian merupakan susunan psikofisik yang dinamis dalam individu yang unik dan mempengaruhi penyesuaian dirinya terhadap lingkungan.